warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini saya selaku CGP mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah atas kesempatannya bisa hadir pada acara diskusi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan diskusi bersama. Diskusi tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, positif pada murid untuk mengembangkan produktivitas murid, yaitu student agency. Nah, dalam student agency ini, peran kita sebagai guru adalah mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan murid mereka tetap sesuai kodrat dengan konteks dan kebutuhannya. Kemudian kita mengurangi kontrol terhadap murid. Nah, student agency ini dikatakan berhasil ketika mereka mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengusulkan program, yaitu program kokurikuler yang bernama Kamis Bermain Petra atau permainan tradisional. Tujuan dari program tersebut yaitu program kokurikuler yang bertujuan untuk mengenalkan permainan tradisional kepada anak usia dini dan ikut melestarikan budaya bangsa. Latar belakang dari program yang saya usulkan ini yaitu pertama, karena banyaknya anak usia dini yang pada zaman modern ini kecanduan bermain gadget yang berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian sudah hilangnya permainan-permainan tradisional di kalangan anak-anak yang dapat merugikan budaya bangsa Indonesia. Kemudian juga di TK Pertiwi, di TK kita memiliki aset 5 orang guru yang dapat membimbing dan membina murid dalam kegiatan permainan tradisional. Juga di TK memiliki aset lingkungan yang berupa halaman sekolah yang luas untuk melaksanakan kegiatan bermain permainan tradisional. Juga lingkungan sekitar yang kaya akan hasil alamnya yang dapat kita manfaatkan untuk membuat permainan tradisional itu dengan mencari alat dan bahan dari permainan tradisional tersebut. Kemudian negara kita adalah negara yang aset budayanya yang besar yang harus kita lestarikan dan dapat juga kita wariskan ke anak cucu, salah satunya melalui permainan tradisional. Kemudian kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kebutuhan anak usia dini adalah bermain, maka permainan tradisional dapat dilestarikan dan dikembangkan melalui program Kamis Bermain Petra dengan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan murid, diperoleh data bahwa minat murid pada permainan tradisional tadi cukup besar. Nah, pada tahapan ini yaitu tahapan bagja, pada tahapan poin B, ini membuat pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengenalkan permainan tradisional pada anak usia dini? Kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran tahun? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya mengenalkan permainan tradisional kepada anak usia dini dan cara menerapkannya dalam pembelajaran. Maka kali ini kita akan berdiskusi tentang mengapa kita perlu mengenalkan permainan tradisional pada anak usia dini dan bagaimana cara mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran tahun.
Ini permainan tradisional itu termasuk salah satu budaya yang kita tetap menggunakan generasi. Mengapa kita perlu mengenalkan permainan tradisional pada anak usia dini? Yaitu kata Bu ini, permainan tradisional adalah budaya bangsa yang dapat kita kenalkan dan kita lestarikan kepada generasi masa sekarang. Gitu ya Bu ya? Kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikan permainan tradisional tersebut ke dalam pembelajaran PAUD? Iya, salah satunya kita masuk ke dalam kurikulum. Oke, dimasukkan ke dalam Terus kalau bisa tidak tersebar sendiri. konsisten ya, dilakukan secara konsisten. Kalau sekali seminggu kan bisa lupa. Oke, cukup ya. Lanjut pada tahapan ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, permainan tradisional apa saja yang sesuai dengan anak usia dini? Kemudian bagaimana cara penerapannya agar permainan tersebut dapat diimplementasikan ke dalam PAUD? Permainan apa saja yang sesuai untuk anak usia dini? Coba yang banyak. Coba. Lebih yang jauh, burung yang nanti bersambung. Bakia. Yang beca, pasawala, beca, apa lain koe? Lain, juri, Kelereng, channel yeye, 4 kali, cenggong atau alpet. Cara penerapannya. Ada lagi? dan lain. Kemudian bagaimana cara penerapannya agar permainan tersebut dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran PAUD? Karena sudah tertuang di dalam kurikulum, maka kita harus konsisten melaksanakannya seperti satu kali satu minggu. Karena sudah Karena pertama kali kan langsung berkuliah, jadi itu sama sebelumnya. dulu, maka kita harus konsisten melaksanakannya. Misalnya Satu kali dalam satu minggu. di dalam untuk keberlangsungannya kira-kira bagaimana penerapannya supaya terus berlanjut, tidak putus di tengah jalan programnya, berlanjut terus. Kira-kira bagaimana? Apa kita perlu supervisi atau perencanaan? Jadi
dilakukan perencanaan dan misalnya kita sudah melakukan satu permainan, ternyata permainan tersebut setelah dipraktekkan ada kekurangannya, Modifikasi kembali. ditinjau kembali. Modifikasi. Refleksi ya. Refleksi dulu baru dimodifikasi. Ini yang evaluasi. Baiklah, terima kasih atas saran dan waktu diskusi yang telah diberikan. Terakhir, kita mau refleksi. Oke, baiklah. Sekarang kita refleksi tentang peristiwa yang terjadi hari ini, kemudian perasaannya bagaimana, kemudian pembelajaran yang didapat pada hari ini, dan juga penerapannya bagaimana. Boleh satu-satu ambil mungkin peristiwa apa yang terjadi hari ini. Ini peristiwa yang terjadi hari ini. Kita belajar refleksi. Perasaan hari ini yaitu yang saya juga karena hari terakhir kita sekolah, jadi semua kita berkumpul dengan perasaan gembira, berkumpul dengan anak-anak. Lagi, Walaupun kendala batu. ada lagi. Oke. Kemudian pembelajaran yang didapat pada hari ini, siapa yang ngomong? Kak. Pembelajaran yang didapat ini. Dari yang tak mengerti, tapi pandai. Pelajaran yang dapat hari ini kita sering berbagi, gitu kan? Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari satu misalkan benda bisa menjadi banyak, bergantung pikirannya itu bertambah dari satu ke yang satu yang lainnya. Tinggal diterbuka. Ya. Lanjut, penerapannya. Alhamdulillah kita diberi kabar dengan adanya salah satu guru CGP di TKP Batam Prabat ini, kita bisa berbagi dengan banyak bermacam-macam ilmu dan pengalaman selama di CGP sampai saat ini, dan juga penerapan dari yang kita bicarakan, yang kita diskusikan hari ini, sebaiknya ini tetap berlanjut, tetap berbagi bersama kita, terutama kami yang bukan CGP, yang tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu, terima kasih Bu Lia, sukses selalu. Amin. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa berkolaborasi. Kemudian peristiwa yang kejadian yang terjadi hari ini. Silakan Bu Desa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Budia. Ternyata permainan tradisional itu bisa kita rencanakan dalam kurikulum yang ada di sekolah kita. Dan ternyata Petra tersebut bisa mengembangkan kepemimpinan murid serta bisa berinteraksi dengan teman sesamanya. Oke, baik, terima kasih Bu Desa. Oke, sekianlah kegiatan diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan juga Bu Prasek atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik saja. Baik-baik saja. Puasa hari ini? Puasa.
Atau tadi aku nampaknya. Ya, siapa yang puasa? Puasa. Puasa semuanya kan? Insya Allah sampai nanti pada waktu berbuka. Ada puas kesan dan Sebelum mulai kegiatan, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Ya, baca doa sebelum belajar dulu ya. Bismillah. Tunggu dulu, kita nyanyi dulu ya. Ini apa? Tangan ke atas, mengganggai bintang. Tangan ke samping, tangan ke depan. Duduk rapi, siap berdoa. Kan putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melintas di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kepahaman dalam belajar. Amin. Nah, pada hari ini, kenapa ada ibu guru sekolah? Karena ada yang mau ibu tanya. Itu ibu mau membuat program tentang permainan tradisional. Tahu? Apa itu permainan tradisional? Kalau tahu? Naik? Tahu permainan tradisional? Permainan tradisional itu permainan yang sudah ada waktu zaman dulu. Iya, permainan yang sudah lama, tidak memakai teknologi. Nah, kira-kira kalau ibu mengadakan kegiatan kita bermain permainan tradisional di sekolah, apakah anak ibu mau? Mau. Kira-kira anak ibu guru mau nggak melakukannya? Kira-kira anak ibu guru pada saat kita bermain mau nggak ikut semuanya? Mau? Oke. Jadi kalau anak ibu guru mau, besok insya Allah kita akan mengadakan kegiatan permainan tradisional. Nah, kalau anak ibu guru mau bermain permainan tradisional, kira-kira anak ibu guru tahu nggak jenis permainan tradisional itu? Contohnya satu apa? Jenis permainan tradisional itu tadi kan sudah ibu bilang permainan yang sudah ada dari zaman dahulu. Terus permainannya tidak menggunakan teknologi. Contohnya ada permainan kelereng. Ayo, apalagi yang tahu anak ibu guru permainan? Apa? Ayo. Ada yang tahu permainan tradisional lagi? Main stick boleh. Prosotan bukan permainan tradisional ya, Nak ya? Ayo. Ada yang tahu permainan tradisional lagi? Main stick boleh. Prosotan bukan permainan tradisional ya, Nak ya? Kemarin waktu apa ada ibu nampak ada ibu guru main apa itu? Yang kayak gini sama temannya. Coba turunin. Nah, kan?
buku. Sini ada beberapa contoh permainan tradisional. Kira-kira nampak semuanya nggak? Nggak usah maju nak. Nggak nampak teman yang di belakang. Duduk aja di tempat. Duduk aja di tempat. Fikri duduk di tempat. Nah, ada siapa yang tahu ini main apa? Ini apa nih? Ini main apa ini? Ayo, siapa yang tahu ini permainan apa? Ini. Dia tahu. Ada di kelas ibu ada tuh. Siapa kemarin yang main? Congklak. Apa namanya? Congklak. Ini biji congklak. Nggak tahu ada di guru ya? Nah, kalau ini pakai garis-garis ya. Siapa yang tahu pernah mainnya? Ini namanya main galah panjang. Galah panjang. Ya. Terus kalau main ini tahu nggak? Main apa? Pernah mainnya? Nah, pernah apa? Ya, kita cari lagi ya. Nah, ini dia. Nih, apa ini? Yang besar. Hah? Pernah mainnya? Nah, ini dia yang tadi main congklak tadi ya. Kalau ini, ayo main apa itu? Main ye atau main lompat tali. Ada yang punya lagi? Ada lagi ya. Main apa? Kalau ini tahu nggak? Kalau ini gasing. Pernah lihat gasing? Pernah. Pernah mainnya? Pernah Ais mainnya? Oke. Ini lagi ya. Nah, kalau ini ya namanya edan batok. Apa namanya? Pakai tempurung kelapa dikasih tali jalan. Ya, tak 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 gitu bunyinya. Ya. Kalau ini pernah mainnya? Nah, sakit tangannya ya. Lagi. Kalau ini balap karung ya, balap karung pernah main? Kapan? Pas biasanya pas ulang tahun Republik Indonesia pas Agustusan ya kan? Ya. Nah kalau ini meja di sekolah kita ada tapi mak udah apa ya kita perbaiki ya. Ya. Dari sekian banyak permainan tadi yang kita lihat, kira-kira anak ibu guru sukanya main yang mana? Beca. Main apa lagi? Oh, ekran batu tadi. Tarik tambang. Nah, ye. Dari sekian banyak contoh yang kita lihat tadi, kira-kira anak ibu guru mau main yang mana?
cocok untuk Kita. Oke, terima kasih kepada ibu guru yang sudah memberikan suaranya, pilihannya terhadap permainan tradisional. Insya Allah kita akan lakukan besok